Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit sore di Mekah tampak begitu damai, tapi hati seorang wanita bernama Sister Mary Catherine justru bergolak. Ia berdiri di depan gerbang Masjidil Haram dengan napas bergetar, menatap ribuan orang berpakaian putih yang mengelilingi Ka'bah dengan wajah bersinar penuh ketenangan. Dari balik cadar hatinya yang kaku oleh doktrin lama, terselip rasa ingin tahu yang bercampur angkuh. Beginikah tempat yang mereka agung-agungkan itu? Gumamnya lirih, dengan nada penuh tantangan. Sister Mary bukanlah wanita sembarangan. Ia dikenal di Inggris sebagai biarawati yang keras kepala, berilmu teologi tinggi, dan kerap berdebat menentang Islam di berbagai forum keagamaan. Namun dalam salah satu konferensi internasional di Arab Saudi, rasa penasarannya memuncak. Ia ingin melihat sendiri apa yang membuat jutaan manusia rela menempuh ribuan kilometer hanya untuk mengitari sebuah bangunan hitam itu. Dalam pikirannya, semua itu hanyalah simbol kosong tanpa makna. Tapi siapa sangka, langkah yang diambilnya hari itu akan mengubah seluruh hidupnya. Ketika menjejakkan kaki di halaman Masjidil Haram, hatinya bergetar tanpa alasan. Suara lantunan doa dari para jamaah menggema lembut, menyusup ke dalam dadanya. Tapi ia buru-buru mengusir perasaan itu. Aku datang bukan untuk ikut mereka, bisiknya dalam hati. Aku datang untuk mencari celah kebohongan mereka. Ia menatap Ka'bah dengan tatapan tajam, seperti seorang peneliti menilai objek percobaannya. Namun semakin lama ia memandang, semakin terasa ada sesuatu yang menatap balik dari keheningan bangunan suci itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Langkahnya terhenti di tepi area tawaf. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah seluruh dunia menatap dirinya. Ia ingin melangkah maju, tapi tubuhnya menegang. Tiba-tiba, suara azan berkumandang, merdu, dalam, dan mengguncang jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara itu seakan menembus dinding hatinya yang paling dalam. Matanya terpejam tanpa sadar, dadanya sesak, dan entah mengapa air matanya menetes. Ia mencoba menahan, namun suaranya sendiri bergetar, "Mengapa aku menangis?" Salah satu jamaah perempuan yang berdiri di dekatnya menatap lembut. "Apakah Anda baik-baik saja, Sister?" tanya wanita itu dalam bahasa Inggris yang sopan. Sister Mary terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menggeleng pelan, lalu berjalan menjauh. Tapi di setiap langkahnya, gema azan itu tak mau hilang dari telinganya. Kata, "Allahu Akbar," seakan terus berulang di kepalanya, membuat dadanya semakin berat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Sister Mary mulai merasa kecil di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Di balik senja yang mulai memudar, Ka'bah berdiri megah dalam keheningan yang suci. Dari kejauhan, Sister Mary berhenti dan menatap sekali lagi ke arah rumah Allah itu. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, rasa takut, kagum, dan keingintahuan yang bercampur menjadi satu. Ia tak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh yang akan mengguncang imannya, mematahkan kesombongan yang ia banggakan selama ini, dan mengantarkannya menuju cahaya kebenaran yang tak pernah ia duga. Malam itu, langit Mekah tampak berkilau oleh jutaan bintang. Udara terasa tenang, namun di dada Sister Mary bergemuruh badai yang tak bisa ia pahami. Ia duduk sendirian di penginapan, memandangi Ka'bah dari jendela yang terbuka lebar. Gema azan Isya baru saja berlalu, dan entah mengapa, hatinya terasa ditarik kembali ke sana. "Mengapa aku terus memikirkan tempat itu?" bisiknya gelisah. Ia menatap salib kecil yang tergantung di lehernya, lalu memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Tapi setiap kali ia menutup mata, bayangan Ka'bah justru semakin jelas. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, Sister Mary keluar dari kamarnya. Ia berjalan melewati lorong, menembus kerumunan jamaah yang mulai kembali dari Masjidil Haram. Langkahnya cepat, seakan ada kekuatan yang menuntunnya. Ketika sampai di halaman masjid,
ia berdiri mematung di depan Ka'bah yang kini disinai cahaya lembut bulan. Tak ada suara kecuali bisikan angin malam dan doa lirih dari para jamaah. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, hembusan angin aneh melintas, lembut, tapi membawa aroma yang menenangkan. Dalam detik itu, Sister Mary merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, kedamaian yang mendalam. Ia menatap Ka'bah lebih dekat, langkah demi langkah. Namun ketika ia mendekat ke arah Hajar Aswad, lampu-lampu di sekitar masjid tiba-tiba meredup. Orang-orang menoleh heran, tapi tak satu pun yang panik. Justru suasana berubah hening dan khusyuk. Cahaya bulan tampak semakin terang, menyorot tepat ke arah Ka'bah, seolah menjadi satu-satunya sumber cahaya malam itu. Dan di tengah sorotan itu, Sister Mary melihat sesuatu, bayangan cahaya putih yang muncul lembut, melingkari Ka'bah seperti kabut bercahaya. Tubuh Sister Mary bergetar hebat, lututnya lemas, dan ia hampir terjatuh. Apa yang kulihat ini? Suaranya serak. Ia mencoba menatap lebih lama, namun matanya terasa hangat, seperti terbakar air mata. Dalam benaknya, muncul suara yang begitu halus, seakan langsung berbicara ke jiwanya. Lebih besar dari, ini rumahku, dan aku memanggilmu, wahai hamba yang tersesat. Seketika itu, ia menangis terseduh-seduh. Tangannya menutup wajahnya, dan ia bersimpuh di lantai marmer yang dingin. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikannya. Seorang jamaah mendekat dan menenangkannya, sementara Sister Mary terus bergetar di tempatnya, tak sanggup berkata apapun. Dalam isak tangisnya, ia berbisik, "Ya Tuhan, siapa Engkau sebenarnya?" Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa Allah benar-benar menyentuh hatinya. Sebuah awal dari perjalanan panjang menuju cahaya yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Pagi hari di Mekah datang dengan cahaya lembut yang menyapu seluruh tanah suci. Namun di hati Sister Mary, masih tersisa getaran aneh dari malam sebelumnya. Ia nyaris tak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kembali cahaya yang mengelilingi Ka'bah, dan mendengar suara lembut yang memanggilnya. "Rumahku," begitu kata itu bergema di telinganya, membuatnya tak bisa berhenti menangis. Kali ini, air mata itu bukan lagi karena takut, melainkan karena penyesalan dan keharuan yang sulit dijelaskan. Ia kembali ke Masjidil Haram, langkahnya pelan dan penuh rasa hormat. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya, hanya kebingungan dan keinginan untuk memahami kebenaran. Saat ia berdiri di tepi lingkaran tawaf, ia memandang Ka'bah sambil berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tunjukkanlah siapa Engkau sebenarnya." Udara terasa hangat, matahari bersinar terang, tapi tiba-tiba, dari arah langit muncul awan gelap yang melingkar tepat di atas Ka'bah, menutupi sinar matahari hanya di area itu saja. Orang-orang menatap ke atas dengan takjub. Seketika itu juga, burung-burung berterbangan mengelilingi langit Ka'bah dalam formasi yang indah, seolah sedang bertawaf di udara. Semua jamaah berhenti sejenak, takjub melihat keindahan langkah itu. Sementara Sister Mary menatap ke langit, air matanya jatuh semakin deras. "Ya Tuhan, aku percaya Engkau ada," bisiknya dengan suara serak. Dan saat itulah, dari celah awan, seberkas cahaya turun perlahan menyinari tubuhnya. Ia merasakan dadanya hangat, penuh cahaya, dan lututnya kembali lemas tak berdaya. Ia jatuh, bersimpuh di lantai marmer yang dingin, tangannya gemetar menutupi wajahnya. Para jamaah yang melihatnya mendekat dengan penuh iba, sebagian membaca doa, sebagian lagi menatap penuh haru. Sister Mary memejamkan mata, dan dalam detik itu ia mendengar suara hatinya sendiri berkata, "Lebih besar dari, selama ini aku mencari Tuhan di luar diriku, padahal Dia selalu ada di dalam setiap hembusan napasku." Ketika ia membuka matanya, air mata menetes deras membasahi pipinya. Ia memandang Ka'bah sekali lagi, kali ini bukan dengan kesombongan, tapi dengan cinta dan ketundukan yang mendalam. Ia tahu, Allah telah menjawab doanya dengan cara yang tak bisa disangkal siapapun. Hari itu, Sister Mary berjanji dalam hatinya, ia akan mencari kebenaran Islam sampai akhir hidupnya, meski seluruh dunia menentangnya. Dan di dalam dirinya,
Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar damai. Hari-hari setelah peristiwa itu menjadi masa yang paling mengguncang dalam hidup Sister Mary. Setiap malam, ia menangis dalam diam, memandangi mushaf kecil yang diberikan oleh seorang wanita Muslim di Masjidil Haram. "Bacalah ini, wahai saudari," kata wanita itu lembut. "Di dalamnya ada jawaban untuk setiap pertanyaanmu." Awalnya Sister Mary ragu, tetapi rasa damai yang ia rasakan setiap kali menyentuh Al-Quran membuatnya tidak bisa menjauh. Kata-kata yang ia baca terasa hidup, seperti menembus hati yang selama ini tertutup kabut kesombongan dan keraguan. Suatu malam, ia membaca surat Al-Ikhlas, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu." Bibirnya bergetar, suaranya pecah oleh tangis. "Sungguh, inilah yang selama ini aku cari," gumamnya. Seluruh keyakinan lama yang ia pertahankan runtuh dalam sekejap. Ia sadar, selama ini ia mengenal Tuhan hanya lewat simbol dan ritual, bukan lewat penghambaan sejati. Kini, ia merasakan hubungan langsung antara dirinya dan Sang Pencipta, tanpa perantara, tanpa sekat. Namun keputusan untuk memeluk Islam tidaklah mudah. Ketika kabar tentang perubahan hatinya terdengar oleh rekan biarawati dari Inggris, tekanan datang bertubi-tubi. Surat-surat berisi ejekan dan ancaman tiba di tangannya. "Kau telah terhasut, kau telah mengkhianati salib," tulis seseorang. Sister Mary menggenggam surat itu erat, menatap kabar dari jendela, lalu berbisik, "Mereka boleh membenciku, tapi hatiku sudah memilih." Air matanya mengalir, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena keyakinan yang bulat. Hari itu, di depan beberapa jamaah wanita dan seorang pembimbing mualaf, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suaranya bergetar, namun setiap kata keluar dengan keikhlasan yang dalam. Lebih besar dari, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kalimat terakhir diucapkan, tangis pecah di sekitarnya. Orang-orang memeluknya, dan Sister Mary, kini Maryam binti Abdullah, menunduk, menangis dalam kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Ia merasakan beban hidupnya runtuh, diganti oleh kedamaian yang suci. Malam itu, ia sujud lama di atas sajadah, air matanya membasahi lantai. Ia berbisik dengan suara lirih, "Ya Allah, terima kasih Engkau tidak membiarkanku mati dalam kesombongan. Engkau panggil aku dengan cara yang lembut, tapi mengguncang jiwa. Jadikanlah aku hamba-Mu yang bersyukur." Di luar, Ka'bah berdiri megah, diterangi cahaya lampu dan bintang, seolah ikut menyaksikan lahirnya seorang anak manusia baru yang akhirnya kembali kepada Tuhannya. Sejak hari ia bersyahadat, kehidupan Maryam binti Abdullah berubah sepenuhnya. Setiap pagi ia bangun lebih awal, mengambil air wudhu dengan hati yang bergetar, lalu bersujud dalam keheningan. Setiap sujud terasa seperti pertemuan langsung dengan Tuhannya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Para jamaah di Mekah mengenalnya sebagai wanita asing, berwajah lembut yang selalu duduk di sudut masjid dengan Al-Quran di tangannya. Namun di balik ketenangannya, tersimpan tekad besar menyampaikan cahaya yang telah ia temukan kepada dunia. Maryam mulai menulis surat dan catatan kecil tentang perjalanannya, dari biarawati yang sombong menjadi hamba Allah yang berserah diri. Tulisan-tulisannya dibaca oleh banyak orang. Tak sedikit yang menentangnya, tapi banyak pula yang tersentuh dan mulai mencari tahu tentang Islam. Salah satunya adalah sahabat lamanya di Inggris, Sister Helen, yang menulis kepadanya dengan nada bimbang, "Apakah benar kau menemukan kedamaian yang sejati di sana?" Maryam menjawab dengan kalimat sederhana namun penuh makna. "Lebih besar dari, aku tak lagi mencari Tuhan di langit, karena kini aku menemukannya dalam setiap detak jantungku." Namun ketenangan itu diuji. Suatu pagi, Maryam jatuh sakit. Tubuhnya melemah, napasnya pendek, tapi bibirnya terus bersikir lembut. Para sahabatnya di Mekah menemaninya, membacakan doa di samping tempat tidurnya. Di tengah demam yang tinggi, Maryam tersenyum. "Aku tak takut mati," katanya lirih. "Dulu aku hidup tanpa arah, tapi kini aku tahu untuk siapa aku hidup dan kepada siapa aku akan kembali." Saat ia menatap jendela,
sinar matahari masuk menembus tirai, jatuh tepat di wajahnya, seolah menjadi pelukan terakhir dari langit. Beberapa saat sebelum ajal menjemput, ia meminta satu hal, agar ia dimandikan dan dikuburkan di tanah suci yang telah menyentuh hatinya. Dengan suara lirih, ia berdoa, "Lebih besar dari, ya Allah, Engkau yang membawaku dari gelap menuju cahaya. Jangan biarkan cahayaku padam sebelum Engkau ridha kepadaku." Lalu ia tersenyum tenang, matanya perlahan terpejam. Udara di ruangan terasa hangat dan harum. Semua orang yang hadir menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena menyaksikan kepergian seorang wanita yang pergi dalam keadaan paling mulia, sebagai hamba yang kembali kepada Tuhannya dengan cinta. Beberapa hari setelah pemakamannya, sahabat lamanya, Sister Helen, datang ke Mekah. Ia berdiri di depan Ka'bah, di tempat yang sama di mana Maryam dulu menangis, dan berbisik dengan mata basah, "Aku datang untuk mencari apa yang telah ditemukannya." Dan dari sinilah, kisah hidayah itu terus berlanjut, karena cahaya keimanan, sekali menyentuh hati, tak akan pernah padam, bahkan setelah jasad tiada. Beberapa bulan setelah kepergian Maryam binti Abdullah, udara di Mekah terasa berbeda. Di setiap sudut Masjidil Haram, seolah masih tersisa jejak langkah wanita Inggris itu yang dulu datang dengan kesombongan, namun pergi dalam ketundukan. Banyak jamaah yang pernah mengenalnya sering mendoakan di tempat ia biasa duduk membaca Al-Quran. Di situ kini diletakkan sebuah mushaf dengan pita kecil bertuliskan namanya, Maryam binti Abdullah. Tak ada suara, hanya keheningan yang penuh kenangan dan doa. Kisah Maryam menyebar dari satu hati ke hati lainnya. Cerita tentang biarawati Inggris yang mendapat hidayah di depan Ka'bah itu mengguncang banyak jiwa. Di Inggris, kisahnya menjadi perbincangan. Sebagian mencemooh, sebagian lain menangis membaca surat-surat terakhirnya yang penuh keimanan. "Aku datang untuk menantang, tapi justru aku yang ditundukkan," tulisnya dalam salah satu surat terakhir sebelum wafat. Kata-kata itu menjadi legenda, menembus batas agama dan bangsa, menjadi pesan tentang kekuatan cinta dan cahaya Tuhan. Sementara itu, Sister Helen, sahabat lamanya, akhirnya memutuskan untuk menetap di Mekah. Ia mulai mempelajari Islam sedikit demi sedikit. Setiap kali ia duduk di depan Ka'bah, ia merasakan kehadiran sahabatnya di dalam hati. "Aku tahu, Maryam, kau tidak benar-benar pergi," bisiknya sambil menatap langit. Dan di malam yang hening, ketika angin gurun berhembus lembut, ia merasa seperti mendengar suara Maryam berbisik. Pelan, "Lebih besar dari, siapapun yang datang ke rumah Allah dengan sombong, akan pulang dengan hati yang tunduk." Dari kisah itu, lahir ratusan hati yang terbuka. Banyak yang datang ke Mekah hanya karena mendengar nama Maryam binti Abdullah. Mereka ingin melihat tempat di mana seorang wanita barat mendapatkan hidayah. Dan setiap kali kisahnya diceritakan, air mata selalu menetes. Tak ada yang bisa menyangkal bahwa Allah mampu membalikkan hati siapapun, dalam sekejap, dengan cara yang penuh rahasia dan kasih sayang. Kini, di antara gemerlap cahaya lampu yang menerangi Ka'bah setiap malam, seolah ada sinar lembut yang tak pernah padam, cahaya yang dahulu menyentuh hati Maryam, dan kini menerangi hati jutaan manusia lainnya. Itulah tanda bahwa kuasa Allah nyata, kasih-Nya luas, dan hidayah-Nya bisa datang kapan saja, kepada siapa saja. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dialah yang membolak-balikkan hati manusia, dari kegelapan menuju cahaya. Tahun-tahun berlalu, namun nama Maryam binti Abdullah tak pernah pudar. Kisahnya terus hidup, diceritakan oleh para jamaah yang pernah melihatnya bersujud di lantai Masjidil Haram. Di kalangan para mualaf, Maryam menjadi simbol harapan, bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapapun, kapanpun, bahkan kepada orang yang datang dengan niat menantang. Banyak orang yang datang ke Mekah bukan hanya untuk beribadah, tapi juga untuk berziarah ke makam sederhana wanita Inggris yang hatinya ditaklukkan oleh Allah. Di sana, setiap hari ada yang berdoa, menangis, dan mengambil pelajaran dari kisahnya. Salah satu yang paling tersentuh adalah Sister Helen, sahabat lamanya.
Ia akhirnya memeluk Islam setelah bertahun-tahun berjuang dengan keraguan dalam hatinya. Ia mengambil nama Halimah, yang berarti lembut dan penyabar. Suatu malam di depan Ka'bah, ia membaca Al-Fatihah untuk sahabatnya yang telah tiada, lalu berbisik lirih, "Maryam, kini aku mengerti mengapa kau meninggalkan segalanya untuk kebenaran ini." Air matanya jatuh di atas marmer yang dingin, menyatu dengan doa-doa para pesiarah lainnya. Di langit malam yang sunyi, seolah ada cahaya lembut turun menyelimuti tubuhnya, cahaya yang dulu juga memeluk Maryam di malam hidayahnya. Kisah Maryam kemudian diangkat ke dalam berbagai buku dan dokumenter. Wartawan, ulama, hingga penulis dari berbagai negara datang untuk menulis ulang perjalanannya. Namun tak satu pun mampu menangkap seluruh kedalaman kisahnya. Karena hidayah bukan cerita untuk ditulis, melainkan rasa yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tersentuh. Salah seorang ulama berkata di mimbar Masjidil Haram, Maryam binti Abdullah datang untuk menantang Allah, tapi Allah menyambutnya dengan kasih sayang. Inilah bukti bahwa kasih Allah lebih luas dari langit dan bumi. Bahkan hingga kini, bertahun-tahun setelah kepergiannya, setiap kali hujan turun di Mekah, beberapa jamaah bersumpah mereka mencium aroma lembut seperti bunga yang datang dari arah makam Maryam. Orang-orang percaya, itu adalah tanda bahwa Allah memuliakan seorang hamba yang datang dari jauh, hanya untuk menemukan kebenaran di hadapan rumahnya. Dan kisah itu pun terus menembus batas zaman, menyalakan cahaya iman di hati manusia yang haus akan kebenaran. Maryam telah pergi, tapi warisannya bukanlah harta, melainkan cahaya yang menembus gelapnya hati, mengingatkan bahwa kasih Allah mampu mengubah benci menjadi cinta, sombong menjadi tunduk, dan ragu menjadi yakin. Dari tanah Inggris hingga tanah suci Mekah, dari gereja ke Masjidil Haram, kisahnya menjadi saksi bahwa hidayah adalah anugerah yang tak bisa dicari dengan mata, tapi hanya bisa ditemukan oleh hati yang terbuka. Dan di balik setiap langkah manusia yang mencari Tuhan, Allah selalu menunggu dengan cinta yang abadi. Malam itu, di bawah langit Mekah yang bertabur bintang, ribuan jamaah tengah berdoa di sekitar Ka'bah. Di antara mereka, seorang gadis kecil berambut pirang berdiri diam, menatap Ka'bah dengan mata basah. Di tangannya tergenggam selembar kertas lusuh, sebuah catatan doa peninggalan Maryam yang ia temukan di perpustakaan Islam di London. "Ya Allah, bimbinglah hati yang buta sepertiku, agar bisa melihat cahaya-Mu." Suara gadis itu bergetar saat membacanya. Seketika angin malam berhembus lembut, seolah membawa jawaban dari langit. Ulama yang berdiri di dekatnya tersenyum haru. Ia tahu, doa Maryam belum berhenti bekerja. Setiap kali kisahnya diceritakan, ada hati yang tersentuh, ada air mata yang jatuh, ada jiwa yang kembali kepada Allah. Hidayah Maryam telah menjadi ombak yang terus menyebar, mengguncang hati manusia di seluruh penjuru dunia. Tak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah kembali kepada Tuhan karena kisahnya. Namun setiap tangisan tobat, setiap sujud pertama, seolah menjadi saksi bahwa Allah tak pernah menutup pintu bagi siapapun yang benar-benar mencarinya. Di malam yang sama, seorang penjaga Masjidil Haram bermimpi. Ia melihat Maryam berpakaian putih, berjalan dengan tenang di pelataran Ka'bah, tersenyum lembut, lalu menatap langit sambil berbisik, "Ya Allah, Engkau telah menepati janji-Mu." Dalam mimpinya, dari langit turun cahaya yang sangat terang, menutupi tubuh Maryam hingga lenyap perlahan. Ketika penjaga itu terbangun, ia menangis dan segera bersujud, merasa bahwa Allah baru saja memperlihatkan kepadanya tanda dari hamba yang dimuliakan. Kini, setiap kali hujan turun membasahi tanah suci, orang-orang berkata itu adalah rahmat Allah yang membawa salam dari Maryam. Dan setiap kali azan bergema di Mekah, seolah gema itu juga memanggil nama Maryam, wanita Inggris yang datang untuk menghina, namun pergi dengan kehormatan yang tinggi di sisi Allah. Namanya menjadi simbol, bahwa tak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan tak ada jarak yang terlalu jauh untuk ditempuh menuju cahaya iman. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi pengingat bagi kita semua, bahwa kuasa Allah tak terbatas, dan hidayah bisa menembus dinding hati yang paling keras sekalipun. Maka, bagi siapapun yang masih mencari, jangan pernah menyerah.
Karena sebagaimana Maryam menemukan Allah di tanah suci, mungkin suatu hari, Allah pun akan mengetuk hatimu dengan cara yang tak pernah kau duga. Tahun demi tahun berlalu, namun kisah Maryam tak pernah mati. Di setiap majelis ilmu, para ustaz sering menyebut namanya sebagai bukti kebesaran Allah. Lihatlah bagaimana Allah membalikkan hati, kata mereka, dari niat mencaci menjadi niat mencari. Dan setiap kali nama Maryam disebut, suasana majelis seketika berubah hening. Para jamaah menundukkan kepala, mata mereka basah, seolah merasakan bahwa kisah itu bukan hanya tentang Maryam, tapi tentang setiap jiwa yang pernah tersesat dan akhirnya menemukan jalan pulang. Suatu malam, seorang pemuda dari Eropa datang ke Mekah, membawa kamera untuk membuat dokumenter. Ia mengaku dulunya ateis, tapi kisah Maryam telah mengubah pandangannya tentang Tuhan. Di depan Ka'bah, ia meneteskan air mata dan bersujud, mengucap 2 kalimat syahadat. Ia berkata dengan suara bergetar, Maryam mungkin telah pergi, tapi cahayanya menuntunku ke sini. Tangisan itu terdengar di tengah lautan manusia, dan bagi sebagian jamaah, momen itu seperti pengulangan sejarah, tanda bahwa hidayah Maryam masih hidup, menembus ruang dan waktu. Di langit malam Mekah, bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Angin berembus lembut membawa aroma samar yang tak bisa dijelaskan, wangi yang sama seperti yang dirasakan para jamaah di tahun-tahun sebelumnya. Sebagian berbisik, itu tanda Allah masih mengirim salamnya untuk Maryam. Dan di hati manusia yang mendengar kisah ini, muncul rasa haru yang tak bisa disembunyikan. Betapa agungnya kasih Allah yang mengubah kebencian menjadi cinta, dan menukar penghinaan dengan kemuliaan. Kisah ini pun akhirnya menjadi pelajaran bagi seluruh umat, bahwa Allah tidak pernah membiarkan satu pun langkah menuju kebaikan sia-sia. Maryam mungkin telah berakhir perjalanannya di dunia, tapi Allah menjadikannya jembatan bagi banyak jiwa lain yang sedang mencari kebenaran. Di setiap doa yang dipanjatkan di sekeliling Ka'bah, di setiap air mata tobat yang jatuh di tanah suci, ada gema lembut yang berkata, rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka, wahai penonton yang budiman, mari kita ambil hikmah dari kisah luar biasa ini. Jangan pernah menutup pintu hati, sebab Allah bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Seperti Maryam yang datang dengan kebanggaan dan pergi dengan kerendahan hati, semoga kita pun mampu menemukan cahaya Allah di jalan hidup kita masing-masing. Dan jika hatimu tersentuh hari ini, ketahuilah, mungkin itulah panggilan dari Tuhanmu, sebagaimana Dia telah memanggil Maryam di tanah suci bertahun-tahun lalu. Kini, di setiap langkah para jamaah di tanah suci, seolah ada kisah yang berbisik di antara tiupan angin, kisah tentang seorang biarawati Inggris yang menentang Tuhan, namun akhirnya bersujud di hadapannya. Wajah Maryam mungkin telah lama tiada, tapi jejak hatinya masih hidup dalam doa-doa para peziarah yang mengenangnya. Kisahnya menjadi bukti bahwa kuasa Allah tak terbatas oleh bangsa, warna kulit, atau keyakinan, karena rahmat-Nya meliputi semua yang mau mencari kebenaran. Bagi sebagian orang, kisah Maryam adalah cerita tentang keajaiban. Namun bagi mereka yang beriman, ini adalah pelajaran tentang cinta Tuhan yang tulus dan sabar. Allah tidak membalas keangkuhan Maryam dengan murka, melainkan dengan kasih yang menundukkan jiwanya. Begitulah cara Allah mengajar kita, bukan dengan amarah, tapi dengan keindahan takdir yang mengguncang nurani. Hingga kini, kisahnya masih mengubah hati yang keras menjadi lembut, dan menuntun banyak jiwa untuk kembali mengenal Tuhannya. Maka, wahai para penonton yang menyimak kisah ini, ambillah hikmahnya. Jangan pernah merasa terlalu suci hingga meremehkan yang berdosa, dan jangan pula merasa terlalu kotor hingga takut kembali padanya. Karena Allah Maha menerima taubat, bahkan dari hati yang dulu menolaknya. Bila engkau saat ini sedang berada di jalan yang gelap, yakinlah, Allah mampu menyalakan cahaya bahkan di hati yang paling pekat. Mari kita tundukkan kepala sejenak, dan berdoa bersama. Lebih besar dari, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penerima Taubat, lembutkanlah hati kami sebagaimana Engkau telah melembutkan hati Maryam. Jadikan kisahnya sebagai pengingat agar kami tidak sombong dalam iman, tidak putus asa dalam dosa, dan selalu rindu untuk kembali padamu.
Ampunilah kami, terimalah amal kami, dan tuntunlah langkah kami di jalan yang Engkau ridai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, para penonton setia di channel ini. Terima kasih telah mendengarkan kisah luar biasa ini hingga akhir. Semoga kisah ini menambah keimanan, membuka hati, dan memperkuat cinta kita kepada Sang Pencipta. Jangan lupa tinggalkan komentar, doa, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh cahaya kebenaran. Sampai jumpa di kisah berikutnya, kisah yang akan kembali menggetarkan jiwa, dengan izin Allah.